Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan pertama di semester genap, kita akan membahas materinya tentang mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang 2019 ya. Di sini tampilannya sama seperti Microsoft Excel 2016, 2013 ya. Tampilannya sama. Nah, di sini materinya kita akan mengidentifikasi menu-menu apa saja yang ada di Microsoft Excel. Nah, kita tentukan di sini ada banyak menu yang ada di Microsoft Excel. Tentunya tidak semua kita akan bahas, hanya beberapa menu yang mungkin umum digunakan. Ya. Pertama, di sini ada menu utama, yaitu ada beberapa tab ya. Yang pertama di sini ada file. Nah, ketika diklik file maka muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa menu icon ya. Yang pertama ada home, kemudian new, open, save, save as, print, share, export, dan close. Saya kembali ke menu utama yaitu home. Nah, selain file, di sini ada tab home, ada tab insert, page layout, formulas, data, review, view, dan help. Nah, tidak semua kita bahas di Microsoft Excel, hanya beberapa tab saja ya. Jadi kita pilih tab file, tab home, tab insert, dan tab page layout. 4 tab ini yang akan kita bahas pada semester genap. Nah, untuk tampilan dari Microsoft Excel di sini, ini menu utama ya. Kemudian di sini ada menu ribbon. Menu ribbon itu terdiri dari beberapa kumpulan grup ya. Kemudian ini namanya name box ya, nama dari atau alamat dari sel. Kemudian di sini ini namanya formula ya, untuk menuliskan rumus, formula bar ya, menuliskan rumus atau menuliskan teks pada sel. Kemudian ini ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya, itu disebut kolom. Kemudian yang di sebelah kiri, di sini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, itu disebut baris. Nah, satu kotak ini disebut sel. Jadi satu kotak ini disebut sel. Sel itu sendiri adalah pertemuan antara kolom dan baris sehingga menjadi sebuah kotak disebut cells. Jika kotaknya lebih dari satu, itu disebut ring. Begini ya. Lebih dari satu. Ring itu sendiri disebut kumpulan dari beberapa cells. Nah, terus kemudian di sebelah kanan ini ada scroll ya. Scroll bar. Kalau atas bawah itu disebut vertikal. Kalau kanan kiri disebut horizontal. Kemudian di bawahnya lagi ini ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil dari tampilan dokumen. Kemudian di sini ada tampilan dari halaman yang akan dikerjakan.
Kemudian di sebelah kiri pojok, nah di sini ada sheet, itu lembar kerja ya, yang mengartikan bahwa lembar kerja. Apakah lembar kerja ini hanya satu? Tidak, bisa lebih dari satu. Caranya tinggal klik tanda plus di sebelah kanan ini. Nah, ini ada sheet, tinggal diklik, nah, maka akan muncul sheet 2. Jika diklik lagi maka akan muncul sheet tambah satu lagi dan seterusnya. Apakah nama sheet ini bisa diubah? Bisa. Tinggal diklik 2 kali, langsung diganti namanya. Atau bisa diklik kanan. Nah, di sini ada beberapa. Pilih rename. Kalau untuk menghapus, pilih delete. Seperti itu. Kemudian paling atas, nah ini. Paling atas sendiri, ini disebut title bar. Judul dari dokumen Microsoft Excel. Nah, sebelum disimpan, nama judul dokumennya itu namanya book 1 jika belum disimpan ya. Kemudian di sini ada minimize, maximize atau restore down, kemudian ada close. Nah, itu saja bagian-bagian dari tampilan Microsoft Excel. Kemudian untuk menu tab file, nah di sini tadi ada new, ada open, ada save, save as, print, share, export, dan close. Nah, menu ini yang sering digunakan. Nah, singkat saja, new itu untuk apa? Untuk membuka dokumen baru. Open untuk membuka dokumen yang pernah dibuat. Kemudian save dan save as ini sama-sama untuk menyimpan. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ketika kita menyimpan dokumen baru, kita menggunakan save as. Ketika kita menyimpan dokumen lama, kemudian kita menyimpannya dengan nama yang lain, maka kita gunakan yang save as. Kemudian print tentunya sudah mengerti ya, untuk mencetak dokumen. Share ini digunakan untuk mempublikasikan ya, dokumen bisa ke jaringan atau ke internet. Export ini digunakan untuk membuat dokumen itu menjadi bentuk ekstensi yang lain, bukan dokumen Excel ya, bisa jadi PDF ataupun yang lain. Kemudian close itu untuk menutup dokumen. Kita kembali ke halaman utama. Kemudian di sini ada tab home. Nah, tab home, di dalam tab ini ada beberapa grup. Nah, kalau tab home itu ada grup clipboard, ada grup font, ada grup alignment, ada grup number, ada grup stylist, ada grup sales, dan ada grup editing. Nah, masing-masing grup ini di dalamnya ada menu icon. Menu ikonnya apa? Nah, di sini ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Kemudian di dalam grup font, nah di sini ada font, ada font size. Bisa kalian lihat di situ muncul nama-nama menu ikonnya ya. Increase font size, kemudian ini decrease font size, kemudian di sini font color, kemudian sini fill color, kemudian ini bottom border, kemudian ini underline, ada italic, kemudian bold. Itu di dalam grup font. Di dalam grup alignment ini untuk perataan teks ya. Garis-garis ini intinya untuk perataan teks. Ini untuk kiri, tengah, ya, kanan. Ini untuk bawah, ini untuk tengah, dan ini untuk yang atas. Nah, bisa pilih dua-dua ya.
Lebih dari satu bisa dipilih. Kemudian di sini ada decrease indent, ada increase indent. Kemudian AP ini ada agak miring ya, namanya menu ikonnya orientation. Kemudian sebelahnya ada wrap text dan bawahnya ada match and center. Kemudian di group number ini untuk memformat angka ya, bisa berupa mata uang ya, persen, koma, ataupun desimal ya. Kemudian di stylist ini untuk memformat bentuk tabel ya, bentuk tabel. Kemudian di cells ini ada 3 icon, tentunya ini berhubungan dengan cells ya, cell. Ini untuk menambahkan sel, bisa dari kolom ataupun dari baris ya. Kemudian untuk ini menghapus. Kemudian yang selanjutnya ada format ya. Ini untuk intinya untuk mengatur lebar kolom ya, tinggi baris. Dan yang terakhir yaitu group editing. Di sini intinya AutoSum ini berupa rumus dasar pada Microsoft Excel. Pilihannya ada sum, ada average, ada count number, max, min, dan lebih banyak lagi fungsi rumus yang ada di Microsoft Excel jika kita klik ini. Kemudian di sini ada fill ya, untuk mengurutkan data pada Microsoft Excel, bisa ke bawah, ke kanan, atas ataupun kiri. Kemudian di sini untuk menghapus sel yang ada rumusnya. Kemudian sort and filter ini untuk mengurutkan data dari yang terkecil mau sampai yang terbesar, ataupun sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan yang terakhir di sini ada find and select. Ini untuk mencari sebuah teks. Bisa kemudian diganti, di replace ya, ataupun rumus data apapun bisa dicari melalui find. Itu pada tab home. Kemudian di tab insert. Nah, intinya saja di sini yang sering digunakan yaitu di posisi illustration. Illustration ini dikelompokkan menjadi satu ya. Isinya apa saja? Ada picture. Jadi kita bisa mengambil gambar pada komputer atau laptop melalui menu picture ini. Nah, kemudian bisa kita memasukkan bentuk shape ya. Bentuknya apa saja? Bisa garis, bisa lingkaran, bisa kotak ya, panah ataupun icon yang lain ya. Kemudian kelebihannya di sini ada icon. Kita bisa memasukkan icon ya. Kita bisa memasukkan icon. Nah, kemudian ada kelebihan lagi di sini. Jika kita menggunakan Microsoft Excel 2019, kita bisa memasukkan gambar 3 dimensi. Nah, 3 dimensi. Bisa melalui komputer ataupun melalui gambar yang ada di Microsoft Excel itu sendiri. Ya, ini. Ataupun kita bisa menggambarnya. Kemudian di sini ada chart ya, dikelompokkan, bisa bentuk batang, bisa bentuk map, dan bisa bentuk garis. Nah, kemudian di sebelah kanan, langsung saja ke sini ya. Ini ada teks. Jadi dikelompokkan. Kalau di Microsoft Excel itu sudah dikelompokkan, di sini teks bisa berupa text box, bisa berupa header and footer, kemudian bisa berupa word art, signature line, dan objek. Kemudian kita bisa memasukkan simbol. Nah, simbol ini bisa berupa rumus matematika atau disebut equation ini ya, atau bisa kita memasukkan simbol.
seperti itu. Itu pada tab insert. Kemudian di tab page layout, ya, yang sering digunakan untuk pemula atau pelajar biasanya, ya, di grup page setup ini, ya, yang lain tidak saya jelaskan, bisa kalian pelajari sendiri ya. Kemudian di sini ada beberapa icon. Yang pertama di sini ada margin. Tentunya kita harus mengatur batas tepi pada dokumen yang akan kita kerjakan, ya. Batas tepi, margin. Kemudian orientation. Orientation ini pilihannya dua, bisa portrait, bisa landscape. Bentuknya bisa kalian lihat ya, model kertasnya nanti dokumennya yang akan kita cetak. Kemudian size ini ukuran dari dokumen yang kita buat ukurannya. Nah, secara default ukurannya letter. Tapi pada umumnya biasanya kita menggunakan ukuran A4. Nah, kemudian print area. Nah, ini fungsinya kita mengatur area yang akan kita cetak. Karena di dalam Microsoft Excel itu dokumennya, ukurannya tidak bisa kita lihat secara pasti ya, seperti di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Excel itu tidak ada batasan ya, kecuali kita harus mengatur area yang akan kita cetak nanti. Jadi kita pilih yang set print area kalau kita mau mencetak dokumen di Microsoft Excel. Kemudian ada break, page break ya. Jadi area dokumen halaman kita bedakan, itu kita bisa menggunakan break sehingga dokumen yang selanjutnya itu tidak berpengaruh pada dokumen yang akan kita buat. Kemudian kita bisa mengatur backgroundnya. Kemudian yang terakhir ini ada print titles, yaitu mencetak judulnya. Jadi kita bisa mencetak beberapa dokumen dengan judul yang sama. Nah, seperti itu menu dan icon pada Microsoft Excel yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya mengidentifikasi saja menu-menu dan icon yang ada di Microsoft Excel. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu tab ya. Tab home. Namun tidak semua menu icon nanti kita akan bahas. Jadi kita bertahap ya. Bertahap sambil kita praktekkan di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jadi kita refleksi lagi. Kalau di tab file sini ada new, ada open, save, save as, print, share, export dan close. Kemudian di tab home di sini ada group clipboard, font, alignment, number, stylist, sales dan editing. Nah, di dalamnya ini ada menu icon, yaitu ada paste, ada cut, copy, format painter. Kemudian di sini ada font size, font color ya, yang umum, fill color, bottom border, bold, italic, underline ya. Kemudian di sini ada perataan teks, ada 6 perataan teks ya. Ini atas, tengah, bawah, kiri, tengah, kanan, tengah, kiri ya. Kemudian di sini ada orientation, ada wrap text, match and center. Kemudian di sini ada format number, bisa berupa mata uang ya. Counting number format, kemudian persen, style, koma, style ya. Kemudian increase desimal, decrease desimal, ada menambah dan mengurangi desimal ya. Kemudian di sini ada format table, format tabel ya. Kemudian ada cells, di sini ada insert cells, delete cells dan format. Kemudian yang terakhir di sini ada auto sum, yaitu
rumusan dasar ya, rumus dasar dari Microsoft Excel. Bisa penjumlahan rata-rata ya, menghitung banyaknya data, max dan min. Kemudian ini ada sort, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian insert, intinya adalah untuk menyisipkan objek, bisa berupa gambar, bisa berupa shape, icon ya, bisa berupa grafik ya, bisa berupa teks ya, simbol. Nah, itu. Kemudian di page layout ini intinya adalah digunakan untuk mengatur dokumen yang akan dikerjakan. Bisa margin atau batas tepi, orientation atau bentuk dokumennya bisa portrait atau landscape. Kemudian ukuran dari dokumen, size ya, disebut size. Kemudian menyeting area yang akan dicetak atau print area. Kemudian breaks, background, dan print titles. Nah, itulah menu tab pada Microsoft Excel yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Untuk formulas, data, review, view, dan help, ini kita sampaikan dulu ya, karena di sini kalau kita bahas tab home saja ini nanti sudah sangat banyak sekali materi yang akan kita bahas ya. Apalagi masuk formulas. Formulas ini sudah ada di tab home ya. Namun rumus dasarnya yang akan kita bahas. Nah, itulah mengidentifikasi menu dan icon pada Microsoft Excel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.